Halo sahabat Indonesia, saya Ais Syarif dan ini YouTube pertama saya dan saya akan mengangkat gado-gado ala Ais Syarif. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Saya akan mengangkat seputar sosial dan budaya. Saya juga akan membahas tentang fashion. Saya akan membahas seputar profesi. Nah, saya juga akan membahas kuliner seperti ini, gado-gado. Dan yang tidak kalah menariknya, saya juga akan membahas tentang traveling. Awal karir saya dimulai di tahun 1985. Ketika itu saya tergabung dengan Suara Mardika yang dipimpin Guru Soekarno Putra. Dan kami ditempa, dibina, dan dididik untuk selalu mencintai seni dan budaya Indonesia. Banyak sekali sahabat-sahabat saya yang sukses, bahkan hingga kini masih terus menjalani sebagai seniman. Di antaranya adalah Titi DJ, Memes, Denny Malik, Restu Imansari, Soraya Haq, juga Nana Krit, Ati Ganda, Rama Suprapto, dan tentunya Andri Sentanu. Bahagia sekali saya dapat melewati pertunjukan di dalam dan di luar negeri, seperti 5 kota di Jerman Barat dan juga di Austria. Di Suara Mardika, saya banyak sekali menekuni tari tradisi. Dan selanjutnya, saya memutuskan menjadi penari profesional. Dan saya belajar jazz dan ballet di Flex Point dan Namarina Dance Academy. Dan banyak sekali saya mengikuti pergelaran baik di Geraha Bakti Budaya, Gedung Kesenian Jakarta, dan Teater Jakarta. 150 cover majalah gadis dan fashion spread ketika itu saya buat. Dan bayangkan, sekelasnya Boyzone, sekelasnya Westlife, khusus datang ke redaksi majalah gadis hanya untuk diinterview, hanya untuk foto cover dan tentunya kebutuhan cover story. Saya bangga sekali, 11 tahun saya di majalah gadis. Sahabat Indonesia, perjalanan hidup saya sungguh berwarna. Jadi memang, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan anugerah, diberikan talenta yang begitu banyak hingga saya tidak pernah merasakan kegiatan saya itu sepi. Dan alhamdulillah juga kegiatan saya banyak bermanfaat untuk orang banyak. Ya, jadi semenjak saya dari Suara Mardika, lalu juga saya belajar di Flex Point dan Namarina Dance Academy, saya juga tergabung di Denny Malik, saat itu namanya Pentasindo, lalu Studio 26. Dulu inget nggak sih semuanya, saya hampir setiap hari itu ada di TVRI, tampil di Selecta Pop, tampil di Aneka Ria Safari. Wow, luar biasa bersama Studio 26. Lalu saya juga tergabung di Bagus Indonesia bersama Mbak Ratna Dumilah. Dan wow, bahagia deh. Setelah itu saya mendirikan Warna Indonesia bersama 7 sahabat saya. Sebelumnya ada namanya grup NAF ya. Kalau tadi saya membahas 11 tahun di majalah gadis, lalu itu perjalanan majalah gadis 1993 sampai 2004. Nah, 2004 sampai 2008 saya dipindahkan ke majalah Dewi.
mungkin semakin usia ya, jadi mungkin rasanya mungkin udah kurang pas di majalah Gadis, saya dipindahkan ke majalah Dewi. Nah, di majalah Dewi ini sangat berbeda karakternya, karena memang dulu majalah Gadis langsung ke majalah Gaya Hidup. Di sana saya harus merubah mindset saya yang dulu di majalah Gadis, sekarang majalah Dewi ketika itu ya. Jadi menarik karena banyak sekali undangan ke luar negeri ya. Jadi kita bisa interview one-on-one dengan desainer, lalu juga dengan brand-brand internasional. Dan yang paling menarik adalah ketika saya mendapat tugas dari Femina Group ketika itu. Hampir sebulan saya tugas di Paris dan Milan Fashion Week. Jadi memang tugas kami ya pulang-pulang harus membawa liputan sebanyak mungkin gitu. Jadi karena jiwa kami waktu itu jurnalis, jadi kami memang bukan robot yang diberikan tugas lalu datang, nonton, duduk manis. Saya memenuhi undangan Louis Vuitton untuk berkunjung langsung ke rumahnya Louis Vuitton, dan kami berkumpul di butik Louis Vuitton yang ada di Champs-Élysées, dan kami naik kendaraan ke sana sekitar lebih kurang 2 jam. Wow, luar biasa. Begitu saya tiba itu ya, eksterior, interiornya, wah, detail sekali, dan bagian-bagian utama, ruang tengah dan belakang itu detail dengan dihiasi terang-terang LV, dan sisi bagian belakang kita juga bisa melihat museum LV, perjalanan LV ketika itu, juga rumah-rumah produksinya LV tentunya. Nah, perjalanan saya sebagai jurnalis ini membuat saya semakin kuat, membuat saya semakin tahu yang dulunya menulis, mengkritik desainer. Nah, akhirnya saya membuat label sendiri. Nah, itu akhirnya perjalanan saya cukup teliti, cukup hati-hati bagaimana menyikapi kegiatan saya yang saya lakukan sekarang, membuat label atas nama saya Aisyarif 1965. Dan 2004 saya mendapat beasiswa di Esmod. Saya tidak pernah menyia-nyiakan itu. Pengalaman saya yang lebih dari 25 tahun di media juga saya manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, perjalanan di dunia jurnalis cukup panjang, dan sekarang ya saya bahagia punya label yang bisa saya presentasikan. Kalau kita ke luar negeri, saya selalu menggunakan Fabric Nusantara, karena itulah salah satunya tujuan bahwa saya harus mempromosikan Indonesia di mata dunia. Itu tujuan saya di awal. Setelah dari majalah Dewi 2008 sampai 2013, saya ke majalah High End dan High End Teen under MNC Group. Saya bekerja dengan Ibu Liliana Tanusudibio dan Angela Tanusudibio. Nah, bahagia sekali karena 5 tahun saya di sana, diperbantukan juga untuk Miss Indonesia sebagai koreografer dan juga grooming. Dan untuk RCTI saya juga diperbantukan sebagai stylist di Indonesian Idol. Ibu Liliana dan Angela sangat kooperatif. Kami benar-benar membangun majalah High End dan High End Teen dari nol. Saya ingat sekali ketika itu bekerja membuat konsep di rumah Ibu Liliana bersama Angela Tanusudibio, dan bangga sekali sekarang Angela menjadi wakil menteri ya, dan saya bahagia sekali. Selamat untuk Angela Tanusudibio. Dan setelah dari MNC 5 tahun, perjalanan saya langsung ke Kompas TV. Ketika itu Kompas TV minta saya untuk tes kamera karena ada program Shopaholic, dan saya membuat program TV bersama sahabat saya Shirley dan Tira untuk program di RTV. Waktu itu programnya bernama OMG Cantiknya, singkatan dari Oh My God Cantiknya. Hostnya ketika itu Ojib Isma Putra. Selanjutnya perjalanan saya bergabung dengan Jakarta Fashion Week. Ketika itu saya diminta sahabat saya lama,
Leni Teja ya, saya diminta bergabung sebagai creative advisor di sana. Walaupun saya seminggu 3 kali, tapi hati saya full di sana karena timnya sangat solid, timnya sangat kompak, semuanya seru-seru orangnya. Apalagi Leni Teja ya, menurut saya dia pimpinan yang selalu melindungi anak-anak buahnya, tegas, dan selalu mengontrol pekerjaan anak buahnya. Itu yang membuat saya senang ya. Dan saya juga bangga karena Jakarta Fashion Week salah satu event Fashion Week terbesar di Asia Tenggara. Dan hingga sekarang menurut saya program-programnya juga sangat menarik di Jakarta Fashion Week. Sahabat Indonesia, saya anak kelima dari 7 bersaudara. Kami dari keluarga yang kami keluarga bahagia menurut saya karena saya dekat dengan mami saya dekat dengan ayah saya juga dekat dengan kakak-kakak dan adik saya. Dan sejak kecil, sejak SMP, saya memang sudah mandiri. Walaupun ayah saya dan ibu saya dulu bekerja ya. Saya pernah menjual kue-kue masakan ibu saya. Dan ibu saya dulu menegur saya, kenapa kamu menjual-jual kue gitu? Kenapa gitu? Memang kurang apa yang kami berikan ke kamu. Dan saya jawab ke mami saya ketika itu, Mam, saya ingin punya tabungan sedikit saja, walaupun untungnya tidak banyak. Nah, sejak itu mami saya paham. Sorry, saya emosi. Ya, kakak saya yang pertama sudah tidak ada. Nomor 2 perempuan, kakak saya. Itu salah satu role model saya karena dia perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat untuk saya. Sahabat Indonesia, yuk kita berjanji bersama-sama harus sayang keluarga, harus sayang orang tua kita, harus sayang lingkungan kita, harus sayang juga Indonesia ya. Karena kalau kita memiliki rasa sayang, insya Allah tidak ada lagi peperangan di dunia ini. Karena peperangan itu yang menyedihkan adalah anak-anak. Ya kan, setuju kan sahabat Indonesia? Jadi yuk kita bersama-sama, janganlah kita menjadi provokator, janganlah kita menjadi sosok yang selalu membenci. Karena kita tidak tahu sejak lahir kita memiliki suku apa, agama apa, kita tidak tahu. Karena semua itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi marilah kita bebenah diri, marilah kita isi iman kita tanpa menyakiti orang lain. Karena dengan persatuan, kesatuan, saya yakin Indonesia akan maju, makmur, masyarakat juga yang akan merasakan kalau kita maju dan makmur. Jadi untuk teman-teman atau sahabat Indonesia yang merasa kurang, terus berusaha. Jangan pernah putus asa untuk berdoa dan kerja keras. Oke, sampai jumpa lagi di YouTube saya berikutnya ya. Bye sahabat Indonesia. Nah, sahabat Indonesia, terus setia bersama saya Aisyarif di Gado-Gado ala Aisyarif. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentunya. Dan saya akan terus membagikan informasi yang menarik mengenai fashion, profesi, sosial dan budaya, kuliner, dan juga traveling. Sampai jumpa sahabat Indonesia, salam sayang untuk orang-orang terdekat. Bye!